dari Korea, Inggris, terus biasanya kalau memang masih kurang paham, baru kita translate ke Inggris, Indonesia, gitu Oke, kan Mila. berarti Jadi, lebih ke tata bahasanya ya? iya lebih ke tata Oke. bahasanya. Terus untuk bagaimana pengalaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mister Koronis. Komunikasi romantis dan humanis. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan komunikasi virtual dan ini tidak jauh-jauh dari pembahasan skripsi dari narasumber kita pada episode kali ini. Namun sebelumnya saya dan narasumber saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilayanti, saya tidak sendiri dan di samping saya ada siapa? Terima kasih Nilayanti. Perkenalkan, nama saya Andesya Syahrani, akrab dipanggil Sasa, dari jurusan Ilmu Komunikasi. Ya, oke. Jadi saya panggil Sasa aja ya? Sasa aja. Oke. Nah, jadi Sasa mungkin boleh di-spill dulu nih terkait dengan skripsinya. Judulnya mungkin boleh Kak Sasa? Oke teman-teman, terima kasih Nila. Jadi judul skripsi yang saya angkat pada penelitian kemarin itu yaitu komunikasi virtual antara artis K-pop dan fans pada aplikasi Listen SM Entertainment. Oh, menarik. Komunikasi virtual. Iya kan, Mungkin boleh kita spill dikit nih Kak Sasa. Pasti penonton banyak yang nggak tahu kira-kira komunikasi virtual itu apa sih? Nah, jadi secara umumnya komunikasi virtual itu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung namun melalui media internet atau media komunikasi. Oke, jadi memang relevan banget ya di Gen Z dan juga di era digital sekarang. Iya, itu Oke. banget kan Mila. Tapi menariknya adalah ini media ya, media komunikasi dengan apa sih namanya? K-pop. Iya, Ya, K-pop. jadi K-pop. Terkait dengan K-pop, betul. Oke, menarik. Ya, kira-kira kemarin itu alasan Kak Sasa tertarik untuk mengangkat ini itu apa? Nah, jadi yang sebenarnya melatar belakangi saya nih Mila ambil judul ini, Ya. karena kan sebelumnya kita dikasih petuah nih ceritanya sama dosen-dosen. Nah, kalau kamu mau kerja skripsi, cari pembahasan yang memang relevan sama kamu, yang kamu sukai, supaya nanti pada saat pekerjaannya itu enjoy. Nah, kan saya kan kalau komunikasi kan lumayan banyak nih bidang-bidangnya, ada komunikasi pemasaran, komunikasi virtual itu sendiri, dan lainnya. Nah, terus saya bingung nih mau pilih yang mana. Jadi saya cari topik-topiknya dulu, kira-kira pembahasan apa yang bisa saya angkat dan masuk ke area komunikasi. Nah, kebetulan saya K-popers, ya kebetulan K-popers. Dan saya research beberapa pembahasan yang terkait dengan K-pop itu, kira-kira bisa masuk di pembahasan apa dan apa yang kira-kira saya bisa kaji dari K-pop ini. Nah, kebetulan ada relevansi dengan komunikasi virtual yang dimana kita sebenarnya fans itu kan awalnya komunikasinya tuh dihitung secara langsung, kita ketemunya secara langsung kalau sama artis, entah itu fan meeting atau konser dan lain sebagainya. Namun memang sebelumnya itu komunikasi virtual ini sudah lama dilakukan sebelum adanya kegiatan secara langsung itu, entah konten-konten yang diberikan oleh artis dibagikan melalui foto, video, atau audio suara melalui lagu-lagunya di media sosial, YouTube, Instagram, yang bisa kita akses sebagai fans itu melalui media komunikasi. Ya, jadi sebenarnya komunikasi virtual ini sudah lama kita lakukan secara tanpa sadar, namun kita memang kan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi baru mendalaminya. Nah, terus akhirnya saya tertarik untuk membahas komunikasi virtual ini dari segi bagaimana sebenarnya komunikasi yang terjalin antara fans dan artis K-pop melalui virtual ini. Nah, ada satu aplikasi yang membuat saya tertarik, yaitu aplikasi Listen. Nah, aplikasi Listen itu luncuran dari agensi favorit saya, yang kebetulan menaungi artis-artis K-pop favorit saya nih Nila, yaitu SM Entertainment. Nah, jadi SM Entertainment itu salah satu agensi musik besar. Dia masuk top 3 perusahaan musik terbesar di Korea. Terus dia menurut saya itu salah satu perusahaan yang betul-betul selalu berinovasi, mengembangkan sistem pemasaran idolnya ke secara luas nih ke teman-teman semua, supaya lebih mengenal idol K-popnya. Nah, salah satu
inovasi yang dibuat dari SM ini, yaitu aplikasi Lisin. Jadi tidak hanya fans bisa bertemu melalui fan meeting, konser, atau mengakses video, musik, foto di media sosial, tapi fans juga bisa berinteraksi secara bentuk chat dengan artisnya melalui aplikasi Lisin ini. Jadi itu yang membuat saya tertarik, karena sebenarnya bentuk komunikasi virtual apa sebenarnya yang terjalin, karena kan tidak semudah itu ya kita sebagai fans yang mungkin hanya satu banding banyak banget yang bisa komunikasi dengan satu idol nih. Jadi saya penasaran sebenarnya komunikasi virtual seperti apa yang terjadi dalam aplikasi itu. Mungkin seperti itu kan. Oke, menarik dari aplikasi Lisin ini dibahas, dan mungkin yang saya notice lagi, Kak Sasa, kira-kira itu gimana sih cara berlangganan ketika Kak Sasa, dan juga apa hal yang pertama kali buat Kak Sasa, oke, aku harus berlangganan di aplikasi ini. Sebenarnya itu agak memalukan sedikit ya Kanila. Mungkin boleh di-spill dikit lah. Iya. Sebenarnya saya tertarik untuk menggunakan aplikasi Lisin itu sebenarnya karena ikut-ikutan. FOMO Ya, awalnya iya FOMO. Istilah Gen Z sekarang ya teman-teman itu FOMO. Karena kan awalnya saya cuma lihat di Twitter. Saya lebih sering lihat di Twitter karena teman-teman fans lainnya yang menggunakan aplikasi Lisin duluan ini, dia selalu screenshot chatnya dalam aplikasi Lisin itu dengan artisnya. Terus dia bagikan ke Twitter, jadi kita juga ikut tahu gitu apa informasi yang disampaikan artis di aplikasi Lisin ini. Nah terus awalnya kan kurang make sense ya, untuk aplikasi Lisin itu sendiri Kak Nila, itu berbayar. Jadi kita sebagai fans itu download aplikasinya di Play Store atau App Store, terus kita masuk untuk login, isi biodata dan lain sebagainya seperti aplikasi pada umumnya untuk membuat sosial media. Dia ini bentuknya seperti WA atau Kakao Talk atau lain ya, dia kurang lebih seperti itu aplikasi Lisin. Chat. Ya, aplikasi chat. Ya, terus setelah kita masuk di aplikasinya, itu kita diberi pilihan Kanila untuk memilih, kan misalnya saya EXO-L nih atau NCT kan, EXO itu ada 8 member. Nah, kita itu pilihnya tuh satu. Jadi per member itu kita bayarnya satu kali. Jadi kalau misalnya 8 member, ya kita bayarnya 8 kali per bulan. Awalnya itu biayanya itu 54.000 di tahun 2021-2022 kalau nggak salah. Kan ini aplikasinya udah dari 2018 masa percobaan. Nah terus kalau nggak salah ya yang saya baca, terus naik. Saya entah kenapa SM Entertainment menaikkan harganya, karena menurut saya 54.000 itu sudah lumayan ya. Iya sih. Walaupun dari kalangan atas pun itu sudah lumayan, karena saya pernah baca di Twitter bahkan orang yang fancy sekalipun yang betul-betul mengorbankan itu bilangnya mahal gitu kan, udah lumayan. Terus nggak tahu tiba-tiba dinaikkan sama SM Entertainment jadi 60.000 per bulan belum sama pajak. Jadi kalau kita udah melakukan transaksi pembayaran, misalnya kita pilih member 1, ya kita melakukan pembayaran, nah kita bisa mulai ke chat-chatnya di situ. Oke. Gitu, Kanila. Jadi proses komunikasinya emang melalui aplikasi Lisin ini. Iya betul, melalui aplikasi Lisin ini. Nah, selanjutnya Kak Sasa, yang jadi menarik juga untuk mahasiswa komunikasi nih, kira-kira gimana sih manfaatnya setelah melakukan berbagai interaksi melalui virtual? Apakah itu bisa diterapkan di kehidupannya Kak Sasa? Mungkin bisa melatih komunikasinya Kak Sasa lebih luas mungkin, atau gimana? Oke, terima kasih. Jadi kan di aplikasi Lisin ini sebenarnya hampir sama ya dengan komunikasi yang terjalin dengan aplikasi chat lainnya. Cuman mungkin yang berbedanya bedanya itu pada informasi yang diberikan oleh artis ini. Mungkin kalau di platform lain kayak Instagram, Twitter, dan lainnya itu dia membagikan foto, video, kegiatan mereka yang memang itu secara tanda kutip dikendalikan oleh perusahaan atau manajer grup itu. Nah, tapi kalau di Lisin ini sebenarnya memang tetap dikontrol, tapi lebih bersifat personal Mila. Jadi dari idol itu bisa mengirim keseharian mereka, aktivitas mereka, atau mereka setidaknya memberi kabar gitu dalam bentuk kata-kata, penyemangat dan lain sebagainya yang membuat kita bahagia, kita merasa betul-betul dikabarin nih, merasa dekat sama artis kita, sama idol kita yang kita suka.
gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih sama, cuman dalam aplikasi Listen ini karena lagi-lagi ini aplikasi berbasis dari Korea Selatan, tentunya pesan-pesan yang masuk itu berbahasa Korea, dominan berbahasa Korea. Sebenarnya tergantung dari idolnya sih mau kirimnya pakai bahasa apa, tapi dominannya bahasa Korea. Nah, kita sebagai orang Indonesia yang di Korea kan agak kurang paham ya. Saya masih latah gitu loh kalau baca Hangul, kan Hangul itu bahasa Korea. Nah, jadi untungnya di aplikasi di sini teman-teman ada fitur terjemahan. Nah, untungnya ini AS Entertainment tuh berbaik hati, tidak membiarkan kita fans untuk menerjemahkannya itu secara manual lagi karena ada fitur terjemahan. Nah, jadi kita bisa terjemahkan. Cuman mungkin teman-teman K-popers sudah tahu kalau misalnya kan kita translate dari Korea ke Indonesia itu kadang kurang nyambung gitu loh kata-katanya karena kan memang bahasa normal bahasa sehari-hari mereka itu beda sama bahasa sehari-hari kita. Jadi misalnya kadang kalau dia pakai bahasa sehari-harinya kan kalau kita biasa bahasa gaul ya, beda dong bahasa gaulnya Korea sama bahasa gaulnya Indonesia. Apalagi kalau diartikan kan lebih make sense ternyata kalau kita translate ke Inggris dulu. Jadi kita translate dulu dari Korea Inggris, terus misalnya kalau memang masih kurang paham, baru kita translate ke Inggris Indonesia. Gitu kan Nila. Berarti lebih ke tata bahasanya ya? Iya, lebih ke tata bahasanya. Terus untuk bagaimana pengaplikasiannya ke saya itu sendiri ya, untuk euforianya kan tentu kenanya di saya ya sebagai salah satu pengguna dan mungkin teman-teman semua yang masih menggunakan aplikasi Listen sampai sekarang kalian hebat karena betul-betul berkontribusi untuk idol kalian, idol kita semua. Jadi memang benar-benar kena sih kayak kita tuh bawaannya happy, terus mungkin ada sedikit ilmu yang didapat entah itu berbahasa Korea, jadi kita bisa belajar lah sedikit-sedikit bahasa Korea, terus secara nggak langsung juga bisa berbahasa Inggris karena kan kita dominannya bacanya bahasa Inggris, tapi ya tetap ditranslate juga ke bahasa Indonesia supaya kita lebih paham aja gitu sih. Oke, berarti lebih ke merasakan ya, lebih ke euforia. Iya, lebih gitu. betul euforia. Betul lebih ke euforianya dalam komunikasi ini. Tapi ya mungkin juga itu bisa membantu kita dari segi insight ya, karena pasti pemahaman bahasanya kita juga semakin luas. Ya, sembari sedikit lah. Oke, mungkin bisa di-spill dikit lagi terkait dengan kelebihannya mungkin ataupun keuntungan selain dari euforia itu sendiri. Oke, jadi selain dari euforia yang saya jelaskan tadi ya Kanila, bagaimana kita artis, ya Allah, amin. Bagaimana kita fans itu bisa berinteraksi dengan artis K-pop secara virtual. Tentu ada berbagai keuntungan. Kan secara garis besar itu keuntungan dari komunikasi virtual itu tidak terbatas oleh waktu. Kalau ketika kita ingin berkomunikasi, jadi kita bisa komunikasi melalui media sosial. Yang penting kita punya handphone, kita tuh udah bisa berkomunikasi secara meluas, guys. Walaupun dalam negeri, luar negeri itu kalian bisa lakukannya fleksibel. Nah, selain itu tentu kita bisa lebih merasa dekat dengan artis kita walaupun tidak datang ke konser, karena kan kalau konser fan meeting itu kan lumayan budgetnya ya Kak, belum biaya tiketnya, biaya dan lain-lainnya tuh lumayan boncos mungkin kalau misalnya kita selalu mau ikut-ikut terus kegiatan seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang fancy, yang orang kaya, silahkan, itu sangat-sangat dianjurkan. Jadi kita lagi-lagi ini sedikit kebaikan dari SM Entertainment karena bisa memfasilitasi fans bisa berinteraksi dengan idolnya tanpa harus bertemu secara langsung, melalui aplikasi ini. Jadi saya memang pribadi berterima kasih sama SM Entertainment walaupun sedikit agak menyusahkan ya, mungkin saya sebagai fans karena harus membayar lumayan mahal, tapi dengan aplikasi ini saya bisa tahu apa saja yang dilakukan artis favorit saya selama dia beraktivitas sebagai idol, karena Kanila dalam aplikasi ini tuh memiliki keuntungan berbeda dengan aplikasi lainnya. Mungkin kalau di platform media sosial lain, artis itu cuman posting foto atau video yang terkait dengan comeback mereka atau kegiatan keartisan mereka. Nah, namun di aplikasi Listen ini artis K-pop itu bisa membagikan hal-hal pribadi seperti mereka tuh lagi ngapain sih, misalnya lagi makan di mana, terus lagi di mana, terus kalau misalnya mau flight ke tour
turun berbagai negara kan konsernya mereka bilang aku akan terbang ke Cina, misal Cina, aku akan terbang ke Cina sore ini, tolong doakan aku ya. Dia tuh seperti meminta semangat, meminta dukungan tuh secara kita, jadi kita tuh lebih kayak ke personal banget gitu loh. Ya, jadi lebih ke konten eksklusif ceritanya Kanila. Jadi hal yang tidak dibagikan ke media sosial lain itu ada di aplikasi Lisin. Ya, jadi kita lebih intens gitu komunikasinya. Lagi-lagi euforia teman-teman. Tapi kalian kalau tertarik silakan coba aplikasi Lisin. Saya pasti akan tertarik gitu. Mungkin Kanila juga. Dari pembahasannya sih tertarik, mungkin nanti saya coba deh. Iya. Oke. Emang Kanila K-popers? Ya udah mulai tertarik nih jadi Oh iya, kita doakan Kanila semoga jadi K-popers ya. Oke, melanjut. Oke, kita kembali ke pembahasan skripsi lagi nih kalau Iya. mungkin tadi udah bahas euforianya, Iya. tapi pasti nggak jauh-jauh dari hambatan. Kira-kira Aduh. selama skripsi apa nih hambatan yang sangat suntuk sampai burnout gitu? Oh ini hambatan aku kerja skripsi atau hambatan gimana nih? Boleh keduanya, hambatan secara pribadi dulu, kemudian selanjutnya hambatan dari segi penggunaan ataupun akses mungkin Oke. aplikasi itu. Oke, makasih Nila. Ini saya agak bimbang tadi tuh Kanila, Nila. Kita seumuran ya guys. Maaf kalau aku agak bimbang panggilnya Kanila atau Nila. Maaf ya Nila. Jadi untuk hambatannya itu sendiri, tentu saya sebagai mahasiswa yang kemarin menyusun skripsi memang agak struggle karena kayaknya semua teman-teman, semua mahasiswa itu pengen kerja skripsi sama-sama ya, bareng-bareng. Walaupun ya kita duduk rame-rame lah, tentu di perpustakaan atau di kafe mungkin kerja bareng-bareng. Aduh ini nanti jadi curhat jadinya, nggak apa-apa kita curhat sedikit ya. Maaf ya guys kalau curhat. Jadi yang bikin aku agak struggle kemarin karena kerja skripsinya tuh sendiri gitu kan, nilai ya betul-betul sendiri. Jadi ya nggak sendiri-sendiri banget sih karena kan ada pembimbingku yang tersayang yang membantu proses skripsi ini bisa selesai. Jadi mungkin dari segi pengumpulan datanya, karena kan untuk mengakses pengguna Lisin ini untungnya tidak harus mengakses secara langsung. Maksudnya kita nggak harus ketemu pengguna itu secara langsung untuk diwawancarai. Kita bisa melalui platform lain, misal Google Meet, kita wawancara lewat Google Meet, Zoom, atau WA, video call gitu. Nah itu sebenarnya yang menguntungkan, cuman dari segi kemarin yang agak kesusahan itu untuk mencari narasumbernya Kanila, karena ternyata tidak semua pengguna aplikasi Lisin itu mau terbuka mengenai informasi atau bagaimana pengalamannya itu dalam aplikasi Lisin. Mungkin kalau pengalaman secara umum mereka mau bagikan ya. Cuman kalau kan saya kemarin betul-betul butuhnya tuh spesifik bagaimana bentuk percakapan mereka. Terus saya mau minta screenshot dari room chat yang dia punya masing-masing pengguna. Cuman mungkin itu menjadi privasi bagi beberapa pengguna. Tapi untungnya saya kemarin tetap mencoba pastinya. Kalau nggak mencoba skripsinya nggak selesai dong teman-teman. Saya buat pamflet, terus saya sebar ke sosial media Twitter atau Instagram. Terus saya cari pengguna Lisin yang bersedia untuk diwawancarai dan membagi pengalamannya terkait penggunaan aplikasi Lisin ini. Dan kebetulan alhamdulillah saya dapat dan lumayan terbuka dan cukup untuk bahan penelitian saya. Terus kemarin juga kalau masalah kendala, mungkin kendala semuanya dalam penyusunan kali ya Kamila, yang betul-betul struggle sama pencocokan dari data lainnya, data satu data lainnya, terus memasukkannya dan menarasikannya. Ini mungkin rata-rata teman-teman kita ini ya yang bilang kalau kerja skripsi itu gampang di kepala, tapi pas nulisnya tuh agak sulit membahasakannya. Jadi itu yang membuat ya mungkin itu jadi salah satu kendala yang general lah ya dirasakan, dan saya juga turut merasakannya. Terus kalau untuk hambatan ini sendiri ya lagi-lagi karena kita komunikasi yang dimediasi oleh handphone, media sosial, tentu pasti ada hambatannya. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan media sosial kan itu kalau tidak ada jaringan atau media komunikasi kita yang tidak memadai, tidak mendukung, tentu komunikasi itu akan terhambat kan, seperti itu ya. Oke, saya rasa wah sangat-sangat complicated ya. Iya, sangat complicated. Oke. Nah, mungkin selanjutnya kita lebih ke penguji sini Kak Sasa. Mungkin saya mau meminta
kesediaannya Kak Sasa, kira-kira implikasi nih Implikasi. dari skripsinya Kak Sasa itu apa, dan mungkin boleh disampaikan. Ya, jadi salah satu implikasi dari penelitian saya kemarin yang saya dapatkan itu ternyata bagaimana aplikasi Listen ini bisa menjadi alat untuk SM Entertainment ini bisa mengembangkan pasar industri K-pop khususnya untuk agensi mereka. Karena kan kita tuh tidak biasa perusahaan ini tidak bisa bergantung hanya dari beberapa aktivitas saja yang kurang relevan dengan keadaan dari beberapa fansnya. Jadi dia harus memikirkan cara bagaimana fans ini bisa menjangkau keseluruhan dari para artis mereka. Jadi melalui aplikasi Listen ini bisa menjadi alat untuk SM Entertainment itu bisa lebih menyebarluaskan memperkenalkan ceritanya ke seluruh dunia terkait artis mereka, dan ini juga sebenarnya bisa menjadi acuan untuk teman-teman yang mungkin memiliki agensi atau memiliki perusahaan lainnya terkait pemasaran, bisa memikirkan cara bagaimana untuk memperkenalkan artis atau produk kalian itu secara lebih meluas, tidak hanya dengan satu cara tapi berbagai cara sehingga bisa diakses oleh teman-teman semua gitu. Oke deh. Dikit lagi nih Kak Sasa sebelum kita tutup. Ya, mungkin dari sisi komunikasinya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi kan kita kan sama-sama nih. Pasti kemarin ada beberapa materi yang boleh di-spill salah satu yang membantu Kak Sasa selama penelitian ini. Mungkin komunikasi pemasaran Kak, terkait teori-teorinya Kak, atau mungkin komunikasi massa Kak. Mungkin boleh dijelasin dikit. Oke, makasih Nila. Jadi di penyusunan skripsi ini kan tentu kita tidak terpaku sama satu teori. Tentu ada teori pendukung yang digunakan dalam penyusunan ini untuk menyusun skripsi. Nah, selain komunikasi virtual, nah tentunya teori yang saya gunakan itu new media. Nah, kan dari new media inilah lahir yang namanya komunikasi virtual. Nah, new media ini mungkin teman-teman sudah tidak asing, sudah umum dengan media itu, yaitu media baru yang dimana komunikasi yang dilakukan ya melalui platform digital. Jadi kita bisa melakukan komunikasi ya tidak hanya bertemu secara langsung, kita bisa menggunakannya lewat HP, lewat laptop dan media komunikasi lainnya gitu. Jadi terus dari media ini ada beberapa unsur-unsur, ada beberapa penjelasan yang terkait dengan komunikasi virtual ini, kemudian saya kaitkan. Nah, itu yang saya pakai untuk penyusunan skripsi ini kan. Wah, sangat insightful banget nih. Oke, sebelum kita tutup Kak Sasa, mungkin boleh disampaikan harapannya untuk penonton Mister Koronis, atau mungkin harapan pribadinya Sasa. Oke, boleh. Oke, terima kasih Nila. Jadi mungkin harapannya untuk teman-teman aja semua nih ya, yang masih menyusun skripsi, semangat. Skripsi ini pasti akan selesai kalau dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan ya tidak akan selesai nih teman-teman. Terus skripsi itu tidak hanya sekedar selesai, tapi bagaimana kita betul-betul memahami apa yang sudah kita teliti, apa yang sudah kita susun dalam satu bundle skripsi itu. Semoga skripsi itu tentunya bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk teman-teman mahasiswa, dan tentunya untuk lingkungan luar yang akan membaca skripsi kita nanti. Semoga ilmu komunikasi ini terus berkembang dan menjadi bidang studi yang mendunia, yang tentunya sangat-sangat bermanfaat, karena kan ini menjadi hal yang sangat dekat dengan kita sebagai manusia yang selalu bersosialisasi tentunya, dan bagaimana kita bisa lebih aware dengan komunikasi. Ya, silakan masuk ilmu komunikasi. Oke deh. Oke, mungkin demikian ya Kak Sasa. Terima kasih banyak sharing sessionnya juga untuk para penonton Mister Koronis, yang sangat insightful banget sih. Apa saja sangat excited. Mungkin maaf ya kalau saya sangat excited karena ini menyangkut yang saya suka gitu. Iya sih, oke. Mungkin ada lagi atau sudah cukup penyampaiannya? Mungkin, oh iya, jangan lupa selalu saksikan konten Mister Koronis ya teman-teman, karena di sini ada konten tentang komunikasi yang sangat mengedukasi dan memberikan informasi yang sangat relevan untuk teman-teman, khususnya ilmu komunikasi. Oke deh, jangan lupa saksikan Mister Koronis
komunikasi romantis dan humanis. Oke, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mr. Kolonis,